perasaan aku jadi bimbang begini? Ya Allah, tolong berikan hamba kekuatan. Apapun jawaban yang Engkau berikan, hamba siap menerimanya. Hana, kamu baik-baik aja sayang? Iya Pak, Hana baik-baik aja Pak. Apa kok nggak boleh masuk? Nanti dulu ya Pak, Hana lagi pengen sendirian. Nggak apa-apa kan Pak? Ya sudah, tapi jangan lupa makan ya. Nanti kamu sakit. Bunda sakit ya. Bunda kok nggak keluar. Bunda nggak ninggalin Rosi kan? Bunda keluar. Sini sayang. Rosi kamu tenang ya nak. Tenang sayang. Rosi kamu nggak akan sendirian. Bunda janji sama kamu nak. Bunda akan selalu ada di sisi kamu sayang. Bunda akan selalu kasih kamu cinta. Kamu akan mendapatkan cinta dari dua orang tua yang utuh. Dari Bunda janji sama kamu nak. Bunda janji. Emangnya udah pasti gitu ya Bunda. Ayah nggak balik-balik lagi. Rosi jadi sedih Bunda. Rosi ingat. Rosi marah-marahin saya terus. Rosi cuek sama ayah. Apa karena itu ayah ninggalin kita? Ayah ninggalin kita selamanya. Sabar. Kamu tenang. Semua ini bukan salah kamu sayang. Rosi jangan bicara seperti itu ya. Rosi jangan pernah menyalahkan diri Rosi. Ya memang seperti ini jalannya. Coba kalau Karin nggak datang tadi, pasti mediasinya nggak seperti itu. Tristan udah mau ngebelain aku, tapi sekarang jadinya begini, jadinya kacau berantakan. Ayo semua gara-gara Karin. Apa sekarang ini sudah berakhir semuanya yang kita sudah lewati bersama? Untuk kali ini aja aku mohon Mas, aku gak menuntut apapun dari kamu Mas. Aku cuma gak mau anakku lahir tanpa ayahnya Mas. Ya Har, ya nanti besok kita bahas di kantor.
Maafin aku, Bunda. Aku tahu ini semua salah aku. Ini semua salah aku. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Mas, kamu tahu kenapa kita dipanggil ke sini? Mungkin mau dipanggil untuk mediasi yang keempat atau kelima atau mungkin selanjutnya ini. Maaf Bu Hana dan Pak Bram. Ya. Silakan ikut saya, sudah ditunggu. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sengaja mengundang Bu Hana dan Pak Bram karena saya ingin memberikan surat ini dan saya ingin memastikan bahwa Bu Hana dan Pak Bram membacanya. Ini surat panggilan mediasi yang ketiga ya, Bu ya. Ini Mediasi kita dinyatakan gagal dan kita harus lanjut ke persidangan perceraian. Ibu, saya mohon. Tolong Ibu, tolong bantu saya. Saya tidak mau kehilangan keluarga saya. Saya tidak mau kehilangan istri saya. Tolong mengerti situasi saya, Ibu. Maaf Pak Bram, saya sudah berusaha membantu di 2 mediasi. Tapi inilah hasil yang terbaik. Tunggu Pak Bram. Masih ada yang saya mau bicarakan dengan Anda. Pak Bram? Dalam keheningan ku bersimpuh, ku bukan barang-barang kita-mu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya. Maafin aku juga, Bunda. Mas rasa sudah terlalu banyak sakit dan kecewa yang telah aku torehkan pada hatimu, Bunda. Khilaf aku ini. Mas, sudah ya Mas. Aku merasa bahwa semua kesalahan yang kamu lakukan itu karena aku juga. Tidak ada kesalahan seorang suami di mana seorang istri tidak ikut bertanggung jawab. Mungkin kekhilafan kamu itu karena aku juga. Selamat pagi. Pagi. Pagi Mas Bram. Ambil keputusan. Aku akan menggugat cerai kamu. Kenapa dulu aku menghancurkan kesempatan yang telah diberikan oleh Hana? Sekarang kesempatan itu sudah tidak ada lagi.
Dan aku tidak akan pernah bisa lagi mempertahankan Hana dan Rosi. Saya ditelepon papa kamu. Dia minta tolong untuk saya menjemput kamu, Han. Seharusnya kamu nggak perlu jemput saya, Tristan. Saya bisa pulang sendiri. Dan papa nggak perlu minta kamu datang ke sini untuk jemput saya. Kendaraannya lagi nggak ada. Ditarik sama rentalnya lagi karena harus diservis. Dan dia khawatir sama kamu. Ayo. Tristan, harusnya kamu nggak perlu deket-deket sama saya. Saya takutnya orang fitnah gara-gara ngelihat kamu deket sama saya, calon janda. Lebih baik saya pulang naik taksi aja. Ya sudah, paling tidak saya yang panggilin taksinya ya. Taksi! Taksi! Terima kasih ya. Gak usah terima kasih. Saya selalu tulus bantuin kamu dan Bram. Ayo. Tristan, Mas Bram. Dia pasti sangat terpukul. Mungkin sebaiknya kamu yang nemenin Mas Bram. Kalau saya yang datang ke sana itu pasti akan mempersulit proses perceraian kami berdua. Ya, kamu benar. Nanti saya coba untuk ajak pulang ya. Sekali lagi maaf ya Tristan, saya selalu merepotkan kamu. Kamu gak usah berterima kasih. Saya selalu tulus untuk membantu kamu dan Bram. Bram, kamu lebih baik pulang. Ayo Bram, saya antar. Ya? Terima kasih kamu sudah memberi kesaksian buat aku. Tristan, terima kasih. Saya kesini karena disuruh Hana. Ayo kita pulang. Saya pengen sendiri. Mas, kamu ngapain di hujan-hujanan begini? Kalau kamu sakit gimana sih, Mas? Aku kecewa sama kamu, Karin. Aku sudah berusaha baik sama kamu. Sudah berusaha tidak marah sama kamu. Sudah berusaha mengerti perasaan kamu. Tapi kamu tidak pernah megang janji kamu. Kamu sengaja menghancurkan rumah tangga aku. Aku lakukan ini untuk aku tunjukin ke kamu kalau kamu tuh emang tidak berjodoh sama Mbak Hana. Kalian itu nggak pantas, emang kalian fantasi berpisah, Mas. Mas, aku lakukan ini. Aku cuma pengen nunjukin perjuangan cinta aku ke kamu, rasa sayang aku sama kamu, Mas. Kamu harus hargai itu semua. Siapa kamu, Karin? Siapa kamu untuk menentukan apa yang paling baik buat aku? Orang yang aku paling cintai itu Hana dan Rosi. Dan sampai kapanpun aku tidak akan menyerah dan menggantikan mereka di dalam hidupku. Lebih baik kamu berhenti mengejar aku selamanya.
naik taksi? Tristan kemana? Papa kan janji nganterin kamu. Orang rental ngambil mobil karena mesti diservis dan dia belum ada gantinya. Maka itu Papa minta tolong Tristan untuk jemput kamu. Makasih ya, Pak. Ana mau lihat Rosi dulu. Bunda kenapa nangis? Ayah bikin Bunda sedih ya. Rosi, Bunda sedih karena Bunda sama Ayah harus berpisah. Jadi Bunda sama Ayah tidak akan tinggal bersama lagi. Sayangnya. Jadi Bunda sama Ayah beneran mau pisah. Iya sayang. Tapi meskipun Bunda sama Ayah sudah berpisah, Rosi harus selalu menghormati Ayah. Rosi harus sayang sama Ayah. Dan Rosi harus ingat bahwa Ayah Rosi itu yang satu-satunya. Ya sayangnya. Iya Bunda, Rosi masih sayang kok sama Ayah. Kalau Bunda sama Ayah mau pisah, Rosi nggak apa-apa. Yang penting sekarang Ayah sama Bunda bisa bahagia. Aku ngerti Rosi pasti sedang berusaha tampak tegar di depan aku. Tapi aku tahu kalau hati Rosi pasti terluka karena ia akan kehilangan figur ayah yang selama ini ia cintai dan banggakan. Aku jadi merasa bersalah juga karena telah menjadikannya korban. Bunda, Ya sayang. Rosi kangen sama Ayah. Bunda juga kangen sama Ayah. Ayo Dante, gocek Dante, gocek. Lagi, coba lagi. Gocek Dante, gocek. Iya terus yang semangat. Go! Hebat dong. Lihat Pak, tadi Dante ngegolin. Lihat dong Papa. Dari tadi kan Papa kan ngasih komentar sama kamu di situ. Hebat ya, ini gara-gara jersey kamu ya? Jadi tambah hebat ya? Iya. Nih Dante kalau pinter main bolanya, Papa kasih hadiah apa aja, yang penting jago main bolanya. Beneran Pak? Iya, Papa traktir deh, mau nggak? Dante mau bakso Malang. Bakso Malang? Iya. Boleh. Raffi, aku mau makan dulu ya sama papaku. Yuk. Ya. Dante mana ya? Kok dia nggak pulang bareng temen-temennya? Anak-anak, kalian kok nggak pulang bareng Dante? Dante masih di taman. Nggak tahu Tante, tadi dia pergi sama papanya. Papanya? Pergi kemana ya? Nggak tahu Tante, tadi kita langsung pulang duluan. Nisa, udah lepas dong. Nisa, udah dong. Bang, aku mohon Bang, jangan bawa Dante, Bang. Udah, Nisa, udah. Sok, masuk ke mobil deh. Gak mau. Masuk nggak? Masuk. Bang, jangan. Kamu tuh apaan sih? Nisa, lepas ya. Bang, jangan bawa Lepas, Nisa. Dante, Bang. Lepas ya. Bang, jangan, Bang. Bang, nanti jadi, Bang. Bang. Bang, buka, Bang. Bang, jangan bawa Dante. Bang.
banget sih. Banget ya bakso bawannya ya. Iya Pak, langganan Dante. Enak banget, Dante suka banget Pak. Kamu kalau pengen nambah aja Dante. Beneran Pak? Dante, kamu harus biasain olahraga loh. Olahraga tuh sehat, segar, badan jadi bugar. Ntar lama-lama penyakit kamu tuh, asma kamu bakal hilang dengan sendirinya. Iya Pak, Dante merasa Dante badannya kuat. Kan emang olahraga tuh bikin badan kuat. Iya. Apa mau kamar mandi dulu ya? Iya Pak. Tunggu bentar di sini. Ya. Mama? Halo, Ma. Halo, assalamualaikum. Nak, kamu di mana? Dante lagi di dekat sekolahan Dante, lagi makan bakso. Ya udah, syukur deh kalau kamu ada di sana. Kalau gitu kamu tunggu Mama ya, biar Mama ke sana. Tapi kamu jangan bilang-bilang Papa ya. Kan Mama mau makan bakwan Malangnya sama Dante sama Papa. Beneran, Ma? Ya, Mama mau ke sana, tapi Dante harus janji sama Mama. Kamu nggak usah bilang ke Papa ya. Iya, Ma. Ya udah, anak pintar. Ya udah, Mama berangkat ke sana dulu ya, Nak ya. Dah. Aduh. Yuk dihabisin yuk, bawaannya yuk, habis pulang. Yuk, udah habis belum? Wah, Dante mau nambah lagi. Nambah lagi? Oh ya udah. Bang, satu lagi ya Bang ya. Ya deh. Kamu lama banget makanya Dante, kamu udah kenyang ya? Enggak, Pak. Dante lagi nikmatin baksonya. Dante. Mama. Sini, Ma. Duduk dulu. Iya, nanti sebentar saya. Abang ngapain sih ngajak jalan-jalan Dante? Gak pakai izin aku dulu lagi. Abang mau ambil paksa Dante lagi. Kamu seneng banget nuduh abang ya? Siapa yang ngambil paksa Dante? Abang ngajakin Dante main bola, terus ngajakin dia makan bakso. Salah. Gimana aku gak curiga? Soalnya kan abang pernah ambil paksa Dante tanpa seizin aku. Terus tadi aku telepon kenapa di reject terus? Abang reject karena takut kita berantem kayak begini. Abang juga nggak mau. Aduh, jangan cari masalah Dennis. Bang, abang lupa. Hak asuh Dante tuh udah jatuh ke tangan aku. Jadi kalau abang mau ajak Dante harus izin aku dulu dong. Asuh lagi, hak asuh lagi. Capek abang dengarnya, tau nggak? Tanya aja Dante dia maunya mau hidup sama siapa? Dante kamu mau siapa? Papa sama mama? Gak usah bang, gak usah libatin anak kecil dalam urusan ini. Pengadilan udah ngasih hak asuh ke tangan aku. Ya itu pengadilan. Dante belum ngomong. Coba kamu tanya sama dia mau sama siapa? Dante mau sama siapa? Papa sama mama? Dante nggak mau sama Papa. Dante nggak mau sama Mama. Dante nggak mau lihat Papa sama Mama berantem. Dante, ya semua gara-gara abang deh. Dante, hati-hati Dante. Dante kamu. Dante. Ya Allah, Dante nggak mau mama. Dante nggak mau sama Papa. Dante. Jangan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Hana. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana sehat? Alhamdulillah Mbak, alhamdulillah. Oh iya Mbak, gimana kabarnya Rosi? Alhamdulillah Rosi baik-baik aja. Syukurlah alhamdulillah kalau begitu.
Oh iya Mbak, saya sama Muslimah mohon maaf Mbak. Mohon maaf soal apa ya Pak Ustadz? Itu waktu Mbak Hana di persidangan di mediasi kemarin, sebenarnya saya sama Muslimah itu sudah hadir Mbak. Tapi mohon maaf kami terlambat. Kami ingin sekali memberikan support buat Mbak Hana sama Mas Bram gitu. Iya, saya paham Pak Ustadz. Nggak usah minta maaf lagi pula. Saya rasa doanya Pak Ustadz sama Muslimah sudah cukup memberi kekuatan, khususnya bagi saya. Amin, insya Allah. Pak Ustadz, saya boleh minta tolong sesuatu nggak Pak? Oh, mau minta tolong apa Mbak? Insya Allah kalau saya bisa, pasti saya tolong Mbak. Jadi gini, saya minta tolong Pak Ustadz memberi dukungan moral untuk Mas Bram. Saya khawatir sama kondisi psikisnya Mas Bram. Apalagi setelah mediasi terakhir kita berdua, saya takutnya Mas Bram nggak bisa menerima kenyataan karena Pak Ustadz tahu sendiri kan prosesnya lanjut ke persidangan perceraian. Iya. Tante, kamu kenapa sih? Kamu kenapa nangis nak? Hah? Dante, sini kamu. Dante, kenapa sih kamu sekarang jadi ngelawan sama mama? Sini kamu seneng lihat mama sedih. Sini kamu nak. Nisa. Astagfirullahaladzim, Nisa sabar. Kamu kenapa jadi kayak begini sama Dante? Kenapa? Maafin Dante, Dante sayang sama mama. Maafin Dante. Ya nak, mama juga minta maaf ya nak. Mama sayang sama Dante. Aku akan segera masukin gugatan perwalian anak atas Dante. Kamu ingat itu Nisa, kamu siap-siap aja. Enggak bang, abang nggak boleh ambil Dante dari aku. Abang nggak boleh pisahin aku sama Dante. Serah. Jadi bagaimana Pak Ustadz kasus perwalian anak? Begini Mbak, seyogianya anak itu haknya dia untuk mendapatkan perhatian dan rasa kasih sayang dari ibunya, dari ayahnya, yang jelas dari orang tua. Sebab begini, al-ibnu kamanasa awalidu, anak itu tergantung kepada ibu bapaknya. Nah ketika ada kasus perceraian ataupun kasus apa di dalam rumah tangga, maka anak akan menjadi korban. Sebab al-ibnu kamanasa waliduhnya itu sudah tidak lagi nyambung. Memang kalau bicaranya tentang hak perwalian, siapa yang lebih berhak itu ya tergantung kepada kasusnya bagaimana. Dari sekian banyak kasus, sebenarnya ibu itu lebih diuntungkan karena dia punya alasan kalau anak di bawah usia umurnya masih belum tahap akil balik dalam ajaran agama, itu ibu biasanya yang lebih dimenangkan untuk mendapatkan hak perwalian anaknya itu. Mbak Hana, aku rasa untuk saat ini Mbak Hana nggak perlu mikirin masalah hak asuh anak dulu Mbak. Yang penting sekarang Mbak Hana fokus menyelesaikan masalah satu persatu. Mungkin sekarang Mbak Hana hanya perlu fokus kepada masalah perceraian Mbak. Dan aku janji Mbak, aku akan bantu sekuat tenaga supaya Mbak Hana bisa mendapat hak asuh perwalian atas Rosi. Sebenarnya Mbak sama Pak Ustadz lagi membahas soal hak asuhnya Dante. Soalnya tadi kita sempat lihat Anissa dan Bang Rudolf meributkan hal tersebut. Astagfirullahaladzim. Kok aku jadi bisa salah sangka begitu ya? Ya Allah, kasihan sekali Dante ya Mbak. Tidak ada satupun keluarga yang ingin mengalami perceraian. Dan pasti dari setiap perceraian orang tua itu, anak selalu menjadi korbannya. Ya Allah, ampuni hamba. Seharusnya aku dan Mas Bram berlomba untuk membahagiakan Rosi. Bukan malah sebaliknya seperti sekarang ini. Mbak, aku
aku salah ngomong ya? Mbak Ana, aku minta maaf ya, aku nggak ada maksud apa-apa kok Mbak. Nggak apa-apa kok Mus. Sama sekali nggak apa-apa. Ya mungkin untuk saat ini kita hanya bisa mendoakan supaya semua masalah yang ada di keluarganya Mbak Anissa itu bisa mendapat jalan keluar yang terbaik. Khususnya untuk Dante. Amin. Kak, aku tuh bener-bener senang banget, Kak. Sebentar lagi Mas Bram bakalan resmi bercerai dengan Mbak Hana. Dan aku, nih, anak yang ada di dalam kandunganku ini gak bakalan sedih. Dia masih bakalan punya ayahnya. Udahlah, gak usah ngayal. Gak perlu berfantasi, kakak tahu kok. Kamu itu gak hamil. Kamu gak usah bohongin kakak, walaupun kakak gak pernah hamil, tapi kakak tahu. Kalau di situ tuh gak ada janin. Kak, kakak gak nganggep keponakan kakak ini? Kakak mau ikut-ikutan Mas Bram yang gak nganggep anak yang ada di dalam kandunganku ini adalah anaknya. Buat apa aku bohong, Kak? Ya, memang kemarin aku bohong, tapi saat ini aku tidak bohong. Aku benar-benar sedang hamil, Kak. Kakak bingung kalau memang misalnya harus percaya atau enggak. Iya, soalnya kan kemarin kita udah USG. Kakak udah anterin kamu tes urin juga dan semua hasilnya negatif. Kalau kakak sih pengen hidup dengan adanya realita yang ada gitu loh, daripada bangga hidup dengan adanya kebohongan. Buat apa? Akan capek buat kamu sendiri. Kamu itu cuma berhalusinasi aja. Karin, ini semua nggak nyata. Kamu harus terima itu dong. Kenyataannya ada bahwa emang kamu tuh nggak hamil. Kak pikir aku lagi mimpi. Hah? Kak, berarti kakak juga bohong dong. Kakak bilang kakak sayang sama aku, kakak bilang kakak peduli sama aku, itu juga bohong dong, Kak. Oh enggak, kalau itu sih pasti nggak bohong lah. Tapi kenapa kakak nggak bisa percaya sama aku? Ngertiin keadaan aku, ngertiin perasaan aku tuh seperti apa? Kakak nggak pernah bisa ngertiin itu. Oh, ya udahlah, oke. Gini aja deh. Gimana kalau kita jalan-jalan aja, biar kamu relax, biar kamu refreshing juga. Daripada di rumah terus dengan obrolan kayak gini makin lama makin penat. Udah, kita keluar aja deh, yuk. Om tas dulu. Psikolog. Buat apa kakak bawa aku ke sini? Kalau aku rasa kamu cuma perlu ngobrol-ngobrol aja sama psikolog. Itu aja. Ngobrol. Jadi menurut kakak, aku ini gila. Aku ini sakit jiwa. Karin, orang yang datang ke psikolog itu bukan berarti orang gila atau orang sakit jiwa. Psikolog itu cuma membantu menyelesaikan masalah kalau kita punya masalah. Dan aku rasa kan kamu selama ini bermasalah tuh. Kakak juga udah gak bisa bilangin kamu. Jadi baiknya kamu ke psikolog aja. Psikolog? Aku gak butuh itu, Kak. Aku sama sekali gak butuh itu. Kak pikir aku gila? Aku stres? Aku gak waras? Atau apa, Kak? Tapi menurut aku, kakak yang gak waras, kakak yang sakit jiwa. Lebih baik kakak aja yang masuk ke dalam ataupun curhat, atau ngetes, atau ya periksa apa aja. Kakak aja. Lagian ya kak ya, yang namanya orang tidak mengakui dia gila, itu sebenarnya dia gila. Dan yang gila itu adalah kakak.
Dari Aceh sampai Papua, di mana-mana, yang namanya kakak itu jauh lebih membela adiknya daripada sahabatnya yang gak ada hubungan darah sedikit pun. Karin, kamu percaya deh sama kakak. Kamu sebenarnya perlu banget ke psikolog. Dia gak akan nyakitin kamu kok. Dan daripada kamu ngomong ngalor ngidul gak jelas, membolak-balikin kenyataan, lebih baik kita sekarang berdua masuk, kita dengerin aja psikolognya ngomong apa. Emang gak nyakitin aku, tapi kakak sadar gak? Omongan kakak dan dengan cara kakak bawa aku ke sini itu menyakiti aku. Dia nggak menyakiti, tapi kakak yang menyakiti aku. Lebih baik kakak yang masuk, kakak yang tes, bukan aku. Dan seharusnya aku nggak ada di sini. Aku akan pergi. Karin, kamu nurut deh kata-kata kakak sekali-kali aja. Ayo. Lepasin tangan aku. Aku udah besar. Aku heran deh sama kakak. Hana itu hebat ya. Hebat bisa nyuci otak kakak. Hebat. Kakak lebih membela sahabat kakak ketimbang aku. Hebat. Hebat. Orang gila kamu kan sebenarnya. Kamu tuh teriak-teriak tuh udah gila. Gila sih enggak, tapi stres deh kayaknya. Assalamualaikum Hana Sasmita. Waalaikumsalam, Karin. Kenapa? Kaget? Atau sebenarnya senang aku datang ke sini? Karin, sebenarnya ada keperluan apa kamu datang ke sini? Buat apa lagi? Aku benar-benar suka banget sama wibawa kamu, Mbak Hana. Gak ada duanya. Keren. Tapi sayangnya, wibawa kamu tuh jangan pernah kamu salah gunakan untuk memanfaatkan atau mempengaruhi Kak Sofi. Mempengaruhi Sofi? Ya. Maaf Karin, tapi Mbak nggak ngerti. Kamu lagi ngebahas masalah apa ya? Udahlah Mbak Hana. Mbak Hana ini gak usah sosok gak ngerti atau sok innocent segala, gak usah lah. Aku tahu kok Mbak Hana itu udah berhasil mempengaruhi Kak Sofi dan menyuruh Kak Sofi untuk memasukkan aku atau bertemu sama psikolog. Hebat. Mbak Hana pikir aku gila? Gak waras, stres? Hah? Cukup Karin. Cukup? Cukup, iya cukup. Daripada kamu mempermalukan diri kamu dan memfitnah Mbak yang enggak, lebih baik sekarang kamu pulang aja. Memfitnah? Aku memfitnah apa Mbak Hana? Mbak, orang yang selama ini ngotot tidak percaya kalau aku benar-benar hamil itu adalah Mbak Hana. Karin, kamu salah. Kamu sangat salah. Selama ini Mbak selalu bilang kalau Mbak bukannya nggak percaya kamu hamil atau tidak, cuman Mbak pengen memastikan, makanya Mbak minta waktu. Dan kamu sabar. Kamu harus sabar, Karin. Sabar. Meminta waktu. Maksudnya apa? Nggak yakin ini anaknya Mas Bram? Atau Mbak memikirkan ini anak orang lain? Mbak pikir aku seperti apa Mbak? Ha? Dan harus berapa kali sih aku bilang aku beneran hamil anaknya Mas Bram? Mbak, kalau Mbak bener-bener nggak percaya, oke, aku akan tinggal di sini. Mbak bisa buktiin kalau aku bener-bener hamil. Kita lihat aja nanti. Setelah Mbak percaya, tolong saya minta Mbak yakinkan semua orang kalau saya tuh bener-bener hamil anaknya Mas Bram. Oke? Karin, harusnya kamu malu. Malu? Malu. Dan kamu cukup. Jangan mempermalukan diri kamu terus-terusan seperti ini. Udah dong, udah. Aku tinggal di sini. Karin. Biar percaya. Karin. Jaga kelakuan kamu. Kamu sudah tidak bisa membedakan antara hayalan dan kenyataan. Waktu itu kamu pura-pura hamil. Dan sekarang kamu bilang kamu hamil. Apa-apaan kamu? Maaf ya, Om Indra yang terhormat. Saya mohon sama Om jangan pernah ikut campur urusan saya dengan Mbak Hana. Karena ini adalah urusan perempuan. Permisi. Karin. Kan aku udah bilang, orangnya nekat kan Pak. Aku udah bilang kan. Oke, aku telepon Bram.
Halo, Pak. Bram, kamu lekas ke rumah sekarang. Kenapa, Pak? Hana dengan Rosi nggak apa-apa kan? Mereka baik-baik aja kan, Pak? Ada apa? Nggak ada masalah sama Rosi dan Hana. Ini Karin. Ayo buruan pulang. Karin? Halo, Pak? Halo? Papa kenapa? Kenapa Karin ada di rumah? Nggak, Karin ngapain di sana? Halo? Papa? Ngapain Karin ada di rumah Hana? Jangan sampai Karin berbicara yang enggak sama Hana. Jangan sampai itu terjadi. Aku harus ke sana sekarang. Aku harus ke sana sekarang. Karin! Mas Bram? Sebaiknya kamu pulang sekarang. Kamu nggak seharusnya ada di sini. Iya, aku tahu kamu datang sini pasti mau jemput aku kan, Mas. Mas, kamu juga harus bilang ke Mbak Hana dengan Om Indra. Kalau hubungan kita itu bakalan serius seperti apa, Mas? Kamu harus bilang. Kamu kan udah bilang kalau kamu nggak akan datang dan ganggu lagi ya. Rosi? Sayang? Hai. Ayah, apa benar Tante Karin mau jadi mama barunya Rosi? Gak mau. Rosi gak mau Tante Karin jadi mama barunya Rosi. Rosi udah punya bunda. Iya, sayang, Rosi dengerin ayah ya, dengerin ayah. Ya, Rosi tidak akan punya mama baru, oke? Tante Karin itu bukan mama barunya Rosi, ya. Mamanya Rosi itu tetap bunda. Ya, Rosi ingat itu ya. Tante Karin lagi sakit, makanya ayah datang untuk jemput dia. Begitu, sayang. Mas Bram, kamu gak boleh bohong sama Rosi. Sayang nih, Tante Karin jelasin ya. Sebentar lagi, kamu punya adik. Sayang, karena... Diam. Kamu harus, kita harus jelasin. Diam. Kamu gak boleh di sini. Kamu sudah janji. Ya sekarang kamu ambil barang-barang kamu, kita pergi. Kita pergi. Ayo, ambil tas kamu. Pergi. Keluar. Sama kamu ya. Pergi. Keluar. Ayo, keluar. Keluar. Astagfirullahaladzim. Kenapa perasaan aku bisa segundah ini? Seharusnya aku bisa istirahat yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi sidang perceraian aku sama Mas Bram besok. Tapi kenapa aku malah jadi resah dan sama sekali gak bisa memejamkan mata sedikit pun. Ya Allah, lapangkan hatiku, kuatkan imanku, luaskan keikhlasanku. Saya bisa kembalikan semua yang sudah diberikan suami kamu, tapi tidak hatinya, karena hatinya tetap milik aku. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah taman pembelajaran. Setiap proses yang terjadi dalam hidup adalah sebuah ilmu yang patut dijalani, disyukuri, dan diterima dengan lapang dada. Termasuk mungkin salah satunya fase perceraian. Perceraian adalah fase nyata yang bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga.
Ini adalah kenyataan pahit sekaligus getir yang sama sekali tak bisa diabaikan, tak bisa disembunyikan, dan harus dijalani. Tidak semua perceraian terjadi karena tidak adanya cinta di dalam antara pasangan itu, tapi justru sebaliknya. Ada berbagai kondisi yang justru menjerumuskan cinta keduanya dalam pertaruhan pelik. Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik. Hana, aku minta maaf, Hana. Agar ku tak jatuh. Hana, aku tahu aku salah, Hana. Aku minta maaf sama kamu. Tolong, Hana, tolong kasih aku kesempatan untuk membenarkan kesalahan aku, Hana. Maafin aku. Tak perlu kulihat tanpa ku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa. Ada sebagian pasangan yang lolos mempertahankan cinta mereka. Namun ada pula sebagian yang memilih angkat tangan. Tapi di atas semua itu, senjata yang terpenting untuk menghadapi kenyataan pahit ini hanyalah dengan berusaha pasrah dan berharap ini memang jalan terbaik yang dimaksudkan Allah. Hal yang terpenting lainnya adalah pentingnya untuk percaya dan selalu berprasangka baik pada Allah. Percayalah bahwa di balik kesedihan ini, Allah pasti telah menyiapkan sebuah takdir kebahagiaan yang ada di balik sana. Sesungguhnya Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Allah sudah berjanji bahwa tidak ada beban seberat apapun yang tidak bisa ditanggung oleh hamba-hambanya yang taat kepadanya. Tetap di jalanmu, ada di jalanmu. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik.